Untuk melihat bagaimana pergerakan ISG pagi ini, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang. Selamat pagi Desi. Kalau kita mereview Selasa kemarin, ISG kan ditutup menguat 2,52% ya di level 8.112. Lalu bagaimana dengan pergerakan pagi ini Desi? Ya, selamat pagi Yuda. Betul sekali kalau kemarin IHSG ditutup melesat 2,52% atau naik 199 poin ke level 8.122. Kemarin itu sempat berbalik arah ya setelah pada pembukaannya itu sempat anjlok sekitar lebih dari 22% maksud kami ke level 7.758, di mana penguatan itu terjadi karena adanya saham-saham yang seluruh sektor itu hijau. Terlihat dari ada banyak 677 saham yang mengalami kenaikan dan 121 saham yang mengalami penurunan. Berbanding terbalik jika dibandingkan pada Senin 2 Februari maksud kami, yaitu IHSG yang naik itu hanya 63 saham dan yang turun itu justru ada 753 saham. Saya mau mengajak Anda melihat pergerakan pada pagi hari ini. IHSG, indeks harga saham gabungan yang tadi dibuka pada pukul 9 itu berada di posisi 8.121. Namun pada pukul 10:04 saat ini IHSG terkoreksi 0,43% atau sebesar 35 poin di level 8.088. Dan kalau kita lihat trading value pada saat ini nilai perdagangannya itu tercatat cukup ramai 8,8 triliun rupiah dengan volume perdagangan sebanyak 19 miliar saham dengan frekuensi perdagangan itu sebanyak 1,16 juta kali perdagangan dengan market kapitalisasi yang tercatat sudah sebanyak 14.600 triliun rupiah. Dan Yuda, kalau kita lihat kemarin kenaikan sektor saham-saham di seluruh sektor itu menghijau, mengingat ada kenaikan saham yang terjadi milik konglomerat, diantaranya adanya 2 emiten dari konglomerat Prayogo Pangestu, kenaikan emiten milik Grup Bakri yaitu saham Bumi, dan juga emiten tambang emas yang mengalami kenaikan. Dan juga kemarin memang terjadi bursa Asia dan bursa Eropa itu menguat seiring stabilisasi pasar logam dan adanya pemangkasan tarif Amerika Serikat terhadap India karena India berhenti membeli minyak dari Rusia. Kemudian juga tercatat kemarin harga komoditas emas dan juga perak naik di pasar Asia. Dan untuk hari ini Yuda, kalau kita melihat pasar saham keuangan, IHSG yang terkoreksi pada pagi hari ini nampaknya pasar modal pelaku pasar Indonesia masih diperkirakan akan bergerak volatile karena masih dibayangi dampak dari teguran Morgan Stanley Capital Indonesia atau MSCI hingga munculnya data-data ekonomi dari dalam maupun luar negeri yang masih akan membayangi perdagangan bursa saham. Kalau kemarin kita lihat Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian dalam sebuah forum menyampaikan bahwa kenaikan yang terjadi pada IHSG kemarin itu karena adanya net inflow yang masuk ke bursa saham Indonesia. Kemudian juga investor tengah menunggu proses pemilihan panitia seleksi untuk yang menduduki direksi Bursa Efek Indonesia dan juga Ketua Dewan Komisioner OJK yang ditinggalkan oleh 5 petingginya sebelumnya. Kemudian juga menantikan Menteri Keuangan membentuk panitia seleksi tersebut. Kemudian juga ada informasi dari target investasi yang disampaikan oleh BKPM maupun Menteri Investasi di mana tahun ini akan meraih atau menargetkan realisasi investasi hingga 2.175 triliun rupiah. Dan juga dari Menteri Keuangan Purbaya merespon di mana IHSG itu akan kenapa bisa mencetak kenaikan yang cukup signifikan pada hari kemarin itu akibat beberapa faktor. Menteri Keuangan Purbaya tidak lagi menyebutkan tentang IHSG yang to the moon, namun dia lebih memilih untuk menyampaikan bahwa dia akan menjaga kondisi fundamental perekonomian Indonesia untuk bergerak lebih cepat. Sehingga dengan begitu pergerakan indeks akan ikut berpengaruh dan kepercayaan investor bisa kembali masuk ke pasar modal Indonesia. Kemudian pemerintah juga akan menjaga iklim ekonomi yang akan mempengaruhi pergerakan indeks. Dan juga tahun 2026
Purbaya memberikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonominya akan mencapai 6% dan juga ada poin-poin seperti Purchasing Manager Index manufaktur yang tercatat mengalami kenaikan dari 51 ke 52,3. Faktor-faktor ini yang menjadi katalis positif Yuda yang akan membayangi behavior dari pelaku pasar atau investor pada pergerakan bursa hari ini. Di mana pasar juga akan mencermati beberapa indikator di mana selain tadi pansel OJK untuk menentukan ketua Dewan Komisioner definitif, ada juga rilis pertumbuhan ekonomi yang rencananya akan disampaikan besok oleh Badan Pusat Statistik untuk kuartal 4 dan juga full year 2025. Di mana kemarin Menkyu Purbaya menyebutkan dia optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 4 akan bisa mencapai 5,45% sehingga secara full year bisa menyentuh 5,2%. Kemungkinan ini akan menjadi katalis positif untuk bisa menggerakkan, memberikan semangat kepada pergerakan IHSG pada hari ini. Selain itu juga laporan harga emas dunia dan perak yang ikut naik pada hari ini dan juga tekanan jual asing yang bisa dicermati juga oleh para pelaku pasar di mana berpotensi terjadi karena adanya agenda rebalancing dari indeks FTSE yang akan dilaksanakan pada 2 Februari mendatang. Dan IHSG akan menguji rentang pada hari ini udah diperkirakan untuk support atau level bawah itu di kisaran level 7.800 dan resistance level atas itu di kisaran 8.100. Kami masih mencermati pergerakan IHSG pada hari ini menyusul juga pada pagi hari ini sedang ada rapat antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Asosiasi Emiten Indonesia. Kami melihat bahwa sepanjang pekan ini Otoritas Jasa Keuangan bersama Bursa Efek Indonesia dan KSEI terus melakukan upaya-upaya meeting dan juga pertemuan dengan berbagai pihak untuk bisa mengembalikan lagi kepercayaan kepada investor. Dan yang paling penting adalah mereka menyampaikan apa-apa saja rencana-rencana ataupun program kerja mereka kepada media yang ada di Bursa Efek Indonesia seperti belakangan ini. Dan kami berharap bahwa itu menjadi salah satu penyemangat untuk Bursa Efek Indonesia bisa kembali kredibel dan dipercaya oleh para investor. Yuda. Desi Aritonang, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.